Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini terlambat ya saya. Dari perjalanan ke sini, di tengah jalan malah hujan dan jas saya lupa ya, jadi basah. Ya, jadi saya lupa bawa jas dan ternyata terlambat sebentar ya. Oke, ini sambil menunggu teman-teman ya. Mas siapa sih ya, Mas Imawan, Mas Andiko, Mbak siapa namanya lupa, Rizky Amalia juga kalau nggak salah ya. Kita mulai dulu ya. Ini suara saya pendengar ya, suara saya ya. Oke. Untuk hari ini kita membahas tentang konsep ya, konsep dalam membuat pariwisata. Tapi saya sambil makan ya, sambil makan sambil nyemil, semoga nggak apa-apa. Kita kemarin Mas Putra sudah membahas tentang apa ya kemarin, tentang pembuatan database. Cuma kan examnya error. Nah, di hari ini kita itu sedikit membahas tentang konsep teman-teman ya, konsep bagaimana caranya teman-teman bisa membuat sebuah database gitu. Apa sih tabel-tabel yang dibuat, apa sih atribut yang harus dibuat ya. Karena kan ini kan mata kuliah manajemen analisis ya, kan harus memanage dan menganalisis pariwisata. Misalkan teman-teman melihat pariwisata atau database yang ada di perusahaan teman-teman ya, untuk keuangan misalkan ya. Nah, teman-teman jadi tahu kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan dalam sebuah pariwisata, kira-kira apa aja yang dibutuhkan dalam sebuah database kayak gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman itu kan kemarin exam PP ya, exam PP AMP atau PTD School. Kalau PTD School itu lebih ke coding ya, nggak ke klik-klik gitu kan. Kalau akuntansi kan biasanya ke yang asal klik-klik aja gitu tuh, yang pengguna gitu kan, bukan pembuat ya. Tapi walaupun sebagai pengguna, tapi teman-teman paling nggak bisa tahu nih, bisa menganalisis kebutuhan apa aja yang bisa digunakan kayak gitu. Nah, di hari ini ya, di hari ini kita itu mungkin sebentar ya, sekitar 10-20 menit ya, karena ada acara kebetulan di kantor. Kita itu akan membahas tentang, sebenarnya nggak ada di materi ya, oh iya, saya belum share screen ya. Oke, sebelumnya di Google Meet itu ada fitur teman-teman ya, fitur yang seperti Zoom sama, diklik 3 titik ini terus buka picture in picture. Nah, maka di sini akan muncul nih, dan ini bisa digeser-geser juga ya, akan muncul gitu. Jadi teman-teman nggak usah keluar masuk Meet ya, tinggal kayak gini udah masih ada di sini lah kayak gitu ya, udah terpin. Nah, yang kita bahas itu tentang akuntansi teman-teman ya. Akuntansi di sini manajemen akuntansi. Kan definisi ini kemarin membahas tentang konsep, jadi tentang lemari ya, terus isinya rak ya, rak itu kan diisi oleh berbagai data. Nah, itu sama seperti database ya, cuman ini versi digitalnya. Nah, cuman sebelum ke sana teman-teman juga harus tahu nih, untuk menentukan nama raknya itu apa gitu kan. Sebenarnya sebelum ke sini itu ada yang namanya ERD teman-teman ya, ERD ya, atau Entity Relationship Diagram ini ya. Entity Relationship Diagram yang menunjukkan hubungan antara entitas, antara objek dan orang pada suatu sistem. Nah, ini akan kita pakai teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita harus menentukan teman-teman ya, menentukan entitas apa aja yang akan kita gunakan itu aja. Nah, jadi di sini teman-teman
silahkan ya. Misalkan ada suatu case ya, suatu contoh case. Misalkan kita ambil itu siswa, yang paling gampang siswa ya. Walaupun mungkin implementasinya ini ke keuangan ya, tapi saya ambil contoh itu siswa yang gampang ya. Jadi lemari itu adalah sebuah judul sistem, sebuah wadah. Misalkan sekolah, lemari sekolah. Di dalam lemari sekolah itu kan ada punya data siswa, data guru, data mata pelajaran, misalkan entah nilai entah apapun gitu kan. Nah, di data itu kita jadikan entitas ya. Kita sebut sebagai entitas namanya. Seperti ini entitas. Ya, entitas sebagai entitas. Nah, entitas ini yang akan diubah menjadi tabel. Gitu. Jadi teman-teman buat sebuah lemari sekolah. Ini namanya entitas atau tabel siswa. Ini namanya entitas tabel siswa sama apa sih ya? Data guru ya, data karyawan misalkan, terus ada data kelas, ada data apa ini ya? kelas mata pelajaran misalkan. Nah, itu ya. Jadi untuk ketentuan menjadi entitas itu biasanya adalah objek ya, suatu objek yang punya banyak data di dalamnya ya. Suatu informasi intinya ya, suatu informasi atau kumpulan data. Seperti siswa, kan siswa adalah suatu informasi nih, di mana di dalam siswa itu terdapat banyak data ya. Sebentar saya ambil satu. Nah, ini contohnya aja ya. Siswa dan nilai. Ini ya. Jadi sebelum teman-teman melihat sebuah database ya, kira-kira database itu yang dibutuhkan apa sih gitu. Sebenarnya itu bisa dicek ya teman-teman ya. Ini misalkan adalah ERD untuk peminjaman buku. Ya enggak? Peminjaman buku perpus misalkan. Nah, jadi ketika teman-teman membuat peminjaman perpus ya, itu ada objek ya, mahasiswa, KP itu kartu member misalkan ya, atau kartu anggota perpus ya, terus buku gitu, ada itu. Nah, maka 3 entitas ini teman-teman jadiin tabel gitu ya. Lalu mana aja yang harus dijadikan atribut itu isi dalam tabel atau kolomnya ya, atau kolom. Kan kemarin udah diajarin Mas Buta tuh cara bikin tabel sama atribut. Nah, jadi di mahasiswa misalkan tuh punya banyak data ya. Misalkan saya mahasiswa, datanya apa aja, seperti NIM, nama, terus apa lagi ya, NIM, nama, alamat gitu ya, nomor HP gitu. Nah, itu pun bisa digunakan menjadi atribut ya, atau kolom ya. Saya belum bisa mencontohkan sekarang ya, karena ini sebagai konsep dulu ya. Terus selain itu ada buku itu sebuah objek, di mana objek itu terdapat banyak data ya, seperti nama buku, nomor buku misalkan, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit ya. Nah, jadi intinya yang jadi entitas atau tabel atau wadah ya, atau rak ya, itu adalah sebuah informasi, sebuah objek yang besar gitu. Tapi yang menjadi atributnya atau kolomnya atau isinya itu adalah data dari objek itu ya. Jadi mahasiswa ada nama, NIM, dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mengimplementasikan ke sebuah keuangan ya, silakan bisa dianalisis. Misalkan di sebuah bank. Di sebuah bank untuk data nasabah itu, misalkan ada data nasabah ya. Data nasabah ini itu terdiri dari banyak
terdiri dari banyak objek ya, misalkan data nasabah itu ada nama NIK juga ya, ada NIK, ada apalagi NIK apa aja ya kalau nasabah ya, kok saya lupa ya, NIK nasabah dan lain-lain lah gitu ya. Nah itu pun bisa digunakan ya. Misalkan dalam sistem keuangan sendiri saya belum tahu isinya apa aja. Misalkan pelaporan ya, bisa pelaporan atau bisa yang lain. Saya belum tahu sistem keuangan yang utuh gimana soalnya. Mungkin teman-teman nanti kita bisa diskusi kira-kira data apa aja yang biasa ditampilkan di keuangan. Misalkan SPP siswa deh itu ya. Misalkan SPP siswa, pembayar siswa. Kalau teman-teman bikin sebuah sistem keuangan, berarti kita cek dulu tuh objeknya apa aja. Misalkan tagihan, ya, tagihan terus siswa. Iya, benar itu. Mungkin cuma itu ya, tagihan cuma siswa mungkin ya. Jadi di siswa itu punya data nih, data nama, NISN dan lain-lain. Terus ada sistem tagihan misalkan. Tagihan ini sendiri juga bisa melekat ke siswa ya, atau mau dipisah pun bisa. Nanti ada hubungan antara tagihan sama siswa gitu. Ya, misalkan tabel tagihan di sini, misalkan di tabel tagihan itu ada NISN. Jadi NISN ini itu ngambil dari data siswa gitu ya. Ya, jadi antar tabel itu sebetulnya bisa terhubung gitu, bisa terconnect gitu. Ya, jadi data siswa, data tagihan itu anggap aja sebagai transaksi misalkan. Jadi seorang siswa dengan nama Wicak NISN 001, terus saya punya tagihan nih. Tagihan itu misalkan saya dengan NISN 001 itu punya tagihan sekitar 500.000. Nah, di dalam tabel itu, di dalam tagihan itu kira-kira ada atribut apa aja, ada data apa aja. Tagihan misalkan ada data siswa tadi, nomor tagihan misalkan, nominal misalkan, status, apalagi ya, saya agak lupa ya. Ini gitu, misalkan ada 4 ini nih. Saya rasa teman-teman lebih tahu lah ya untuk masalah tagihan siswa gitu. Ada 4 ini. Jadi saya NISN 001, terus nama NISN tadi ya, ID tagihan sama tagihan ya. Nominal tagihan berapa, misalkan 500.000 atau 200.000 gitu ya. Nanti ada status. Kalau misalkan ini sudah terbayar, status ini akan berubah menjadi berhasil atau lunas gitu. Atau misalkan kalau status ini belum tertagih ya, maka akan menjadi tagihan gitu, atau gimana lah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ingin membuat sebuah database ya. Jadi ketika teman-teman terjun di Odoo misalkan, di Odoo sendiri kan ada database-nya ya. Database-nya itu saya belum melihat ya seperti apa. Tapi teman-teman kalau misalkan melihat sebuah sistem di manapun dan teman-teman bisa mengakses database-nya untuk sebagai dianalisis ya, mungkin bisa dicek dulu tuh kira-kira dalam keuangan database-nya tuh butuhnya apa aja gitu. Ya, misalkan tadi kalau tagihan siswa berarti ada status ya. Ada status. Kalau misalkan kalau misalkan di keuangan seperti itu. Kalau misalkan di kasir deh. Nah, di kasir itu kalau mau transaksi ya itu butuh beberapa entitas ya atau objek ya. Misalkan ada kasir ya, kasir, user itu sebagai customer itu, terus ada barang sama transaksi ya. Nah, 3 data ini kan terpisah nih ya. Nanti ini bisa digabungin jadi satu nih di tabel transaksi. Seperti teman-teman ketika lagi cetak struk gitu ya,
Jadi di dalam stroke nanti itu teman-teman ngambil data dari data kasir, misalkan kasir Wicak gitu, atau kasir Mas Himawan, atau kasir Mas Andiko gitu, misalkan masuk nih ke kasir kayak gitu. Saya ambil contohnya nih, ERD kasir. Nah seperti ini ya, kasir barang ya. Tapi kalau ditambah sama user untuk pembeli juga bisa. Tapi kalau misalkan nggak perlu ada pembeli karena nggak ada sistem member, itu boleh nggak apa-apa. Ya, jadi cukup ada kasir sama barang. Jadi kalau misalkan kasir itu ada nomor pegawai, ya, itu ada alamat, nama, dan kawan-kawan. Terus ada barang itu ada kode barang, nama barang, harga, stok, dan kawan-kawan gitu kan. Nah, jual ini akan menjadi akan menjadi sebuah transaksi ya di sini gitu. Jadi ketika teman-teman cetak transaksi itu sudah menghubungkan antara kasir dan barang gitu. Jadi misalkan kasir Mas Andiko ini dari jam 5 sampai jam 6 sore misalkan, itu sudah bisa menjual berapa barang gitu. Nah itu udah masuk semuanya, udah masuk gitu. Dan itu bisa dicek ya. Begitu juga dengan barang ya. Ketika suatu barang dijual, laku terjual, maka stoknya akan ikut terkurangi ya. Karena di dalam tabel transaksi ini itu memasukkan kode barang juga ya. Karena kode barang itu mewakili data yang ada di sini ya. Jadi ini adalah primary key ya, data yang data yang mewakili semuanya ya. Seperti ini, nopek, nomor pegawai juga sama. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk hari ini. Mungkin sebentar, tapi semoga teman-teman bisa terkonsep ya. Teman-teman bisa terkonsep dalam membuat database ya. Hari ini memang nggak ada materi dari solusi juga lebih ke praktis ya, tapi saya juga pengen sharing bagaimana kalau misalkan teman-teman melihat atau menganalisis sebuah database gitu. Oke, semoga teman-teman terbantu. Tanya aja ya kalau misalkan lagi bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.